Beberapa daerah itu kemudian mengajukan pinjaman dana yang kemudian menjustifikasi alasan kebutuhan penanganan COVID. Tapi yang menarik setelah kita cek masuk di kegiatannya adalah justru ada pembuatan anu-anu, ada pembuatan tunggu, ada pembuatan macam-macam. Yang sesungguhnya adalah tidak ada relevansi, tidak ada korelasi langsung dengan penanganan COVID. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Korban COVID semakin bertambah. 3 kepala daerah dikabarkan nyerah tidak punya anggaran lockdown. Bagaimana menurut Ustadz? Saya kira bukan persoalan untuk kita menjawab pertanyaan ini adalah sebuah sesuatu yang menarik. Tapi ini adalah sebenarnya pertanyaan yang sekaligus ada muatan untuk menggugah kita semua. Bagaimana secara bersama-sama bersatu padu untuk menghadapi virus COVID yang belakangan ini ternyata kembali menggila gitu ya. Kalau saya misalkan seperti itu. Karena kalau kita mencermati data yang tersedia dalam beberapa bulan terakhir sebenarnya itu kan sempat paling tidak bukan kita gembira karena sudah melandai, tapi paling tidak adalah grafiknya sudah mulai agak stagnan gitu ya. Hanya saja kemudian ternyata dalam minggu terakhir ini, beberapa hari terakhir kalau kita cek lagi justru itu terbalik gitu ya. Jadi kembali mengkhawatirkan, membuat kita semua panik karena yang terjadi yang diharapkan awalnya adalah melandai, tapi justru grafiknya terbalik, yaitu adalah justru terjadi lonjakan yang cukup tinggi. Data terakhir saja, Rabu 23 Juni sebenarnya kalau kita lihat untuk skala nasional gitu ya, itu ternyata sudah mencapai pada angka kasus seperti yang kita bahas di channel ini juga kemarin gitu ya, di edisi sebelumnya, itu ternyata jumlah kasus sudah mencapai pada posisi 2.033.421 kasus. Saya ulangi, 2.033.421 kasus dengan angka kematian itu sudah mencapai pada posisi 55.000. Dan secara global itu sebenarnya sudah mencapai pada 178 juta lebih gitu. Di mana saja sebenarnya terjadi penambahan-penambahan, terjadi lonjakan yang sangat mengkhawatirkan itu. Kalau kita dari data itu kita cek sebenarnya paling tidak itu ada sampai 5 daerah yang terjadi lonjakan yang cukup mengkhawatirkan. Misalnya pertama, tertinggi masih dipegang adalah justru daerah ya ibu kota gitu, ibu kota DKI Jakarta. Ibu kota kita masih Jakarta, belum dipindahkan ke Samarinda gitu ya. Jadi ibu kota DKI Jakarta itu terjadi penambahan yang jauh sekali. Untuk per Rabu saja datanya itu mencapai pada angka 4.693 kasus tambahan. Lalu kemudian menyusul kedua yaitu adalah Jawa Barat, lalu yang berada pada penambahan sampai 2.910 kasus. Jawa Tengah terdapat penambahan 2.595 kasus. Lalu kemudian ada Jawa Timur 800 lebih kasus. Dan ada Jogja 600 lebih kasus. Ini daerah-daerah yang terjadi lonjakan yang cukup sebenarnya kita menyebut agak mengkhawatirkan gitu ya. Karena meskipun daerah lain juga terjadi lonjakan yang luar biasa. Tapi daerah ini masuk dalam skala yang kalau kita average sebenarnya ada setidaknya 5 daerah yang memang cukup tinggi. Apa yang terjadi di sana sebenarnya memang ini harus ada tindakan yang segera dilakukan. Beberapa usulan sebenarnya menjadi diskusi, baik itu di pengambil kebijakan, termasuk di masyarakat sendiri, itu kemudian ada usulan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan selama ini. Misalnya, apakah kita masih tetap akan menggunakan metode PSBB yang sebelumnya gitu ya, PSBB, ataukah kita akan menggunakan PPKM, atau bahkan sekarang ini sudah berkembang melari kepada persoalan lockdown gitu ya. Karena publik melihat bahwa kebijakan-kebijakan sebelumnya itu dipandang sepertinya tidak efektif gitu untuk kemudian bisa mengerem, membatasi penyebaran COVID gitu ya. Bahkan yang dulu yang biasa disebut yang selama ini dikampanyekan physical distancing itu dianggap sudah tidak efektif lagi gitu ya. Nah, sehingga muncul usulan gitu. Dari 3 usulan ini misalnya kita cek PPKM ini kan sebenarnya adalah ada pembatasan untuk kegiatan masyarakat di situ. Pemberlakuan pembatasan kebijakan kegiatan masyarakat itu kemudian sebenarnya ada aturannya diatur dalam instruksi Mendagri yang kemudian dinyatakan bahwa ini agak akomodatif. PPKM ini dilakukan adalah sesungguhnya pasca setelah PSBB. PSBB agak ketat gitu ya yang dilakukan pada saat awal-awal COVID, kemudian muncul gagasan untuk PPKM di mana aktivitas ekonomi sudah mulai dibuka tapi dibatasi dengan skala 50% dari daya tampung wadah atau media atau lokasi atau ruang yang dilakukan selama ini beraktivitas. Misalnya kalau itu misalnya tempat wisata bisa memuat sampai 1.000, berarti batas toleransi hanya sampai 500 pengunjung bisa ditoleransi. Yang penting pada saat itu adalah ada keinginan untuk mencoba menggerakkan kembali
roda ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Sekarang ini justru lonjakan kembali naik gitu ya. Walau meskipun ada juga yang bertanya, karena ini selalu momen yang tidak bisa juga dibantah gitu ya, selalu bersamaan. Di saat orang masuk pada penerimaan siswa baru, bahkan ada planning untuk tatap muka, tiba-tiba lonjakan naik lagi. Apakah ini betul? Wallahu alam. Karena lagi-lagi ada juga yang mencoba mengaitkan jangan-jangan ini politik gitu ya. Karena sekolah akan dibuka dan macam-macam. Tapi kita tidak di situ. Fakta bahwa COVID itu ada gitu. Itu yang kita lihat. Nah, pertanyaannya adalah kalau bukan PPKM, kalau bukan PSBB, apa yang akan dilakukan? Berkembang. Diskusi sekarang itu adalah berkaitan dengan ada keinginan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown gitu ya. Kalau kita cek misalnya, lockdown itu kan istilah yang coba digunakan untuk menjelaskan kepada publik sebagai bagian dari kebijakan strategi untuk bagaimana mengerem, membatasi pergerakan virus COVID supaya kemudian secara perlahan bisa kita atasi. Maka kemudian pilihan-pilihan itu diambil, yaitu adalah lockdown. Meskipun lockdown ini sebenarnya adalah ada banyak juga sekedar penjelasan saja bahwa dalam satu negara dengan negara lain tidak seragam juga bahwa apa itu yang bagaimana mereka mengimplementasikan lockdown. Kalau kita cek di Cina, lockdown itu kan sudah total penuh bahwa setiap warga negara tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah, semua hanya di dalam rumah. Itu kemudian betul-betul supaya menghindari ada kontak dengan orang lain. Itu dilakukan. Berbeda misalnya ketika di Amerika atau berbeda juga sama di Prancis. Kalau kita lihat misalnya di Prancis malah atau di Italia itu kemudian mereka juga menetapkan yang namanya istilah lockdown tapi membatasi tidak secara total. Jadi masyarakat, warga mereka itu masih bisa meninggalkan rumah, masih bisa keluar, tapi hanya keluar dalam rangka untuk membeli sembako, dalam rangka membeli kebutuhan sehari-hari, atau dalam rangka membeli obat-obatan. Nah, berbeda dengan PSBB yang kita terapkan di sini. Sehingga muncul gagasan bagaimana kalau Indonesia juga melakukan lockdown karena pilihan-pilihan itu. Lockdown ini sebenarnya hampir sama lah yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina. Di sana ada disebut paling tidak ada karantina rumah sakit, dan karantina wilayah gitu ya. Poin besarnya yang disebut karantina itu adalah bagaimana memisahkan gitu ya bagi orang yang terpapar dengan orang yang lain. Bagaimana membatasi gerakan gitu ya. Dan karantina wilayah adalah salah satu pilihan atau lockdown yang betul-betul memastikan bahwa setiap warga negara tidak boleh melakukan aktivitas yang mengundang kerumunan, tidak boleh lagi keluar tapi hanya dalam rumah. Kecuali gitu ya, tergantung apa yang dipilih, apakah sama Italia atau seperti di Cina, kita belum tahu. Nah, persoalannya kemudian adalah kalau kita cek di Undang-Undang Nomor 6 dan saya kira juga hambatan pada saat awal, kenapa pemerintah mengambil kebijakan PSBB adalah itu berkaitan dengan biaya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 justru memang tegas sana bahwa ketika terjadi karantina wilayah, maka seluruh kebutuhan warga negara itu dijamin ditanggung oleh negara, bukan hanya kepada kebutuhan manusia, bukan hanya kepada kebutuhan warga negara, tapi di situ disebutkan juga adalah termasuk dengan hewan peliharaan. Semua akan ditanggung oleh negara. Konsekuensinya adalah publik akan tinggal di rumah. Persoalan kemudian adalah pertanyaannya, apakah negara mampu membiayai kebutuhan itu? Untuk sekaligus menjawab pertanyaan tadi, ada 3 pemerintah, kepala daerah atau gubernur yang seolah-olah sudah memberikan kode nyerah tidak bisa menerapkan lockdown di daerahnya. Pada saat ditemukan ada 2 warga, lalu kemudian kita semua bergerak untuk menangani COVID, mungkin pada saat itu situasi keuangan negara masih survive gitu. Bahkan kalau kita seperti yang dibahas di edisi sebelumnya, negara sampai menggelontorkan anggaran untuk penanganan COVID itu kan sebenarnya berada pada angka 800 triliun yang kemudian itu terbagi 3, yaitu adalah untuk APBN sendiri sampai 600 gitu ya, 600 triliun, lalu kemudian ada APBD, lalu kemudian ada dana desa. Dana-dana ini kemudian dikumpul untuk kemudian dibagi sesuai proporsinya untuk berkaitan dengan bagaimana menangani wabah COVID di negara kita. Persoalannya kemudian adalah COVID ini kan sebenarnya bukan hanya menghajar kita semua, bukan hanya membuat manusia menjadi korban, tapi bahkan sebenarnya memporak-porandakan seluruh struktur elemen-elemen potensial negara kita, terutama dari sisi keuangan. Di channel sebelumnya itu kita melihat bahwa pemerintah bahkan sempat melakukan, itu adalah menerbitkan perpu berkaitan dengan stabilitas keuangan kita gitu ya, karena ada kesadaran bahwa akibat COVID ini maka tentu belanja akan meningkat, sementara pada saat bersamaan adalah pendapatan akan turun. Itu pada saat awal kita lihat masih
bisa lah agak stabil. Hanya saja kemudian ini kan sudah masuk pada tahun kedua. Apakah kita akan membiarkan menggelontorkan dana yang begitu besar tanpa kemudian ada bayangan dari sisi pendapatan? Ingat, sekali lagi, keuangan kita, APBN kita sekarang ini mendekati pada titik nadi yang terendah. Realisasi per 2020 saja, hasil audit BPK, defisit kita sudah mencapai pada angka 6% lebih. Itu artinya jauh melebihi 100% dari ambang batas yang seharusnya normal 3% yang diatur dalam undang keuangan. Apakah itu melanggar konstitusi kalau melebihi dari 3%? Dah, karena sudah ada perpu yang memberikan kelonggaran untuk batas defisit selama masih ada COVID, khususnya sampai pada 2022. Persoalannya kemudian adalah bukan hanya soal defisit yang harus dibaca, tapi juga kita harus cek bahwa ada utang negara yang sudah mencapai pada angka 6.000 triliun. Sehingga harapan pemerintah daerah, termasuk sekaligus menjawab tadi sekali lagi itu ya, harapan pemerintah daerah untuk mendapatkan suplai dari pusat menjadi tanda tanya besar. Apakah masih akan mendapatkan seperti yang lalu atau tidak? Sementara pada saat bersamaan, lagi-lagi hasil analis BPK ternyata hampir sama dengan analis juga di Komite Pemantauan Legislatif melihat bahwa tingkat kemandirian daerah dalam sisi anggaran itu sebenarnya masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Bahkan pada posisi mencapai di Komite Masyarakat itu adalah tingkat ketergantungan daerah ke pusat itu mencapai pada angka posisi antara 85% sampai 92%. Begitu tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Yang dimana pada saat bersamaan sekarang ini justru pusat sendiri mulai kesulitan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan selain utang. Sementara pinjam gitu ya. Sementara utang sendiri sekarang sudah mulai menggunung. Inilah kemudian menjadi diskursus apakah bisa kita menerapkan lockdown atau tidak. 3 gubernur seperti yang dikutip, kalau kita kutip di beberapa media termasuk Kompas gitu ya, Detik menyatakan bahwa seolah-olah sudah mulai nyerah kalau itu kemudian dilakukan dalam konsep lockdown. Meskipun misalnya Emil menyatakan bahwa konsep lockdown sebenarnya tidak dikenal karena yang ada adalah yaitu PSBB dengan PPKM. Dan PSBB dinyatakan bahwa sebenarnya terjemahan dulu itu adalah terjemahan dari lockdown, hanya saja Indonesia mengambil istilah PSBB. Tapi bukan persoalan perdebatan definisi gitu ya, karena sekali lagi kalau kita kembali ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 karantina wilayah itu tanggung jawab negara. Dan sekarang ini kondisi keuangan memang agak ngeri-ngeri sedap. Kita cek saja misalnya, selain dengan penjelasan keuangan tadi, DKI misalnya informasi dari BPKAD-nya ternyata sudah menyebutkan bahwa dana yang tersedia atau belanja tak terduga gitu ya untuk penanganan COVID yang awalnya dialokasikan sampai 2 triliun lebih, ternyata sekarang ini sisa sampai 84 miliar. Ini situasi yang memang sudah sangat kritis. Dana untuk penanganan COVID sudah hampir habis. Itu DKI. Kita bersyukur karena DKI bisa membuka data untuk kemudian mempublish situasinya gitu ya. Kita tidak tahu daerah-daerah lain, jangan-jangan justru mereka lebih kritis dari sisi keuangan gitu ya. Karena misalnya seperti apa keuangan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ini agak susah kita dapat. Termasuk dengan Jawa Barat itu kita susah mendapatkan informasi. Padahal sebenarnya adalah situasi sekarang ini yang kita butuhkan adalah seperti yang selalu dislogankan pemerintah, yang menjadi kekuatan negara kita sekarang ini adalah gotong royong. Gotong royong itu bisa dilakukan apabila pemerintah juga menjadi transparan gitu ya. Karena mengajak masyarakat untuk bergotong royong tanpa pemerintah tidak transparan itu menjadi problem dan masyarakat bisa semakin menjadi antipati. Apalagi pada saat bersamaan sekaligus mengingatkan pemerintah bahwa di tengah situasi sekarang ini memang masih banyak perilaku yang diperlihatkan tidak mencerminkan kepedulian untuk sifat efisiensi. Misalnya kita perlihatkan bagaimana pemerintah sekarang masih kemudian boros dalam melakukan alokasi anggaran, pengadaan mobil dinas misalnya. Bahkan dalam beberapa daerah itu kemudian mengajukan pinjaman dana yang kemudian menjustifikasi alasan kebutuhan penanganan COVID. Tapi yang menarik setelah kita cek masuk di kegiatannya adalah justru ada pembuatan anu-anu, ada pembuatan tugu, ada pembuatan macam-macam yang sesungguhnya adalah tidak ada relevansi, tidak ada korelasi langsung dengan penanganan COVID. Bahkan ini adalah jangan-jangan hanya membayar utang kepada cukup. Kita berharap semoga semua ini sebenarnya adalah harus dipangkas. Kalau mau ingin mengajak masyarakat bergotong royong, maka dengan bersama-sama seluruh fasilitas yang boros itu harusnya dihilangkan. Kita khawatir jangan sampai justru di saat masyarakat diajak berefisiensi, tapi pada saat bersamaan ada yang memanfaatkan juga isu yang namanya COVID ini. Ingat, beberapa daerah sekarang memasukkan agenda juga revisi RPJMD.
Yang menjadi problem adalah padahal secara teori argumentasi alasan untuk bisa melakukan revisi RPJMD adalah sederhana. Satu, karena ada bencana, dan itu betul ada bencana non alam itu COVID gitu ya. Yang kedua adalah karena ada asumsi yang diyakini, satu, boleh jadi mungkin kita kemudian banyak duit, lalu akan ada program yang dibangun gitu ya. Atau karena kita meyakini bahwa yang pernah dijanjikan itu akan gagal, tidak bisa terpenuhi. Salah satunya cara adalah merevisi RPJMD. Hanya saja kemudian kalau dianalisis dari beberapa daerah yang mengajukan untuk rencana revisi RPJMD, justru menjadi aneh. Karena yang masuk di sana adalah agenda untuk meminjam, melakukan pinjaman infrastruktur ke pusat, dan kegiatan itu justru tidak ada relevansi dengan COVID. Maka saya ingin menyatakan bahwa sesungguhnya adalah oke, dana memang sekarang ini kita harus sadar bahwa situasi negara ekonomi semakin menipis. Pusat dengan jumlah utang yang menggunung, itu istilahnya di channel kita gitu ya. Defisit tentu semakin tinggi, angka pertumbuhan ekonomi semakin melambat, dengan sendirinya pendapatan semakin susah. Maka itu artinya pertumbuhan transferan dana ke daerah juga akan terganggu. Begitu pula terjadi di pusat. Apa yang kita lakukan harusnya adalah menggerakkan kembali sikap gotong royong dan sama-sama melakukan efisiensi. Bukan mengajak masyarakat melakukan gotong royong, tapi pada saat bersamaan di level pejabat, di level pemerintah tidak ada care untuk melakukan efisiensi. Apa susahnya kalau kemudian pemerintah menyatakan oke, tahun ini tidak ada perjalanan dinas, tidak ada studi banding. Toh sebenarnya adalah bukankah perda dibuat itu, bukankah undang-undang itu dibuat, yang harus ditanya adalah masyarakat, bukan orang lain. Masyarakat itu adalah konstituen kita. Tapi faktanya adalah hari ini masih banyak perjalanan dinas keluar. Dan semoga itu tidak ada. Karena sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, perjalanan dinas itu bukan hanya merugikan kita, publik, bukan hanya menghabiskan duit, tapi potensial membawa virus atau mendatangkan virus juga ada terjadi di sana. Sehingga selama COVID ini, saya kira tidak ada alasan untuk melakukan studi banding.